Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Surakarta, yang terhormat Kepala Kompetensi Keahlian Jurusan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengampu Jurusan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan berkatnya untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dalam masa pandemi ini dengan keadaan sehat. Di sini saya akan presentasi proposal produk tugas akhir dari kelompok kami yang berjudul Bottle Trash Action Machine Pengendali Kuantitas Sampah Botol di Lingkungan Sekolah. Perkenalkan, nama saya Adimas Alam Pangestu, nomor NIS 17.006960, kelas 13, jurusan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 4 tahun, sekolah SMK Negeri 2 Surakarta. Untuk mempermudah presentasi pada kali ini, saya membuat peta konsep yang terdiri dari abstrak, latar belakang proyek, rumusan masalah, manfaat proyek, landasan teoritis, metode proyek, setting proyek, desain proyek, alat dan bahan proyek, anggaran proyek, teknik uji coba proyek, pembuatan proyek, dan terakhir kesimpulan. Pertama, abstrak. Sampah merupakan barang sisa hasil suatu aktivitas manusia yang tidak bisa terpakai lagi. Keberadaan sampah yang tidak bisa dikontrol akan memicu masalah besar bagi lingkungan dan ekosistem. Maka dari itu, perlu pengolahan sampah dengan baik. Di unit sekolah kali ini, muncullah suatu proyek yang bernama Produk Bottle Trash Action Machine BTMAC yang kami buat, yang bisa diharapkan bisa menjadi motor pengendali jumlah botol di lingkungan sekolah sebelum diolah oleh dinas lingkungan. Prinsip kerja mesin ini sama seperti ATM, bedanya BTMAC akan mengeluarkan satu permen untuk satu botol minuman bekas yang dimasukkan. Latar belakang proyek menjawab tantangan zaman. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia juga diarahkan dalam mengatasi masalah ekonomi ataupun lingkungan dengan berbagai metode ilmu seperti ilmu STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Sekarang masalah lingkungan seperti pemanasan global juga sangat penting untuk diwaspadai di dunia karena dari masalah yang timbul dari alam atau ulah manusia juga akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup. Misalnya sekarang terjadi pandemi virus COVID-19 yang timbul karena pola kebersihan manusia yang sangat buruk dan virus yang menyebar. Selain itu, juga rusaknya alam karena ulah manusia menjaga dan melestarikan kebiasaan buruk tersebut. Contohnya, penebangan liar dan membuang sampah sembarangan terutama botol plastik. Ini adalah dampak dari sampah untuk sektor industri pariwisata. Latar belakang pada masalah sampah dan kebiasaan kebersihan masyarakat, kami merancang sebuah proyek teknologi pelestarian alam supaya masalah khususnya di lingkungan sekolah bisa teratasi untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Proyek yang berjudul Bottle Trash Action Machine Pengendali Kuantitas Sampah Botol di Lingkungan Sekolah diharapkan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan. Rumusan masalah berdasarkan hal di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa keuntungan dari pembuatan proyek BTMAC? Siapa saja yang terlibat berdampak dari adanya proyek BTMAC? Apa alasan proyek BTMAC dapat mengendalikan kuantitas sampah botol minuman di lingkungan sekolah? Bagaimana caranya proyek BTMAC dapat berhasil sesuai tujuan pembuatan? Kali ini manfaat proyek dari BTMAC ini yaitu 1. Membantu menjaga kelestarian lingkungan baik di sekolah ataupun di perkampungan masyarakat. Kedua, dapat menjadi solusi kecil untuk mengendalikan jumlah botol minuman bekas di lingkungan sekolah. Ketiga, dapat menjadi sarana edukasi bagi siswa mengenai pentingnya PHBS. Landasan teori. Pengolahan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, pengolahan sampah ada 3, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Dalam pasal 12 ayat 1 UU PS, pengolahan sampah menggunakan beberapa metode berwawasan lingkungan, yaitu metode dimaksud adalah 3R. Reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan kembali sampah, dan recycle, mendaur ulang sampah.
Jika metode tersebut dilaksanakan dengan tepat, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kelangsungan ekosistem. Menggali dan melihat riwayat penerapan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, banyak upaya yang perlu ditingkatkan, mulai dari kesadaran diri menjaga lingkungan. Proyek yang dirancang sedemikian rupa yaitu Bottle Trash Action Machine atau mesin Bitimak ini, alasan penerapan mesin Bitimak mampu mengendalikan jumlah sampah botol plastik didukung dengan pengukuran atau survei keberhasilan yang dapat dilihat di tabel berikut ini. Ini adalah skema keberhasilan proyek Bitimak. Jika ada 1 juta botol plastik dibeli tiap 1 menit di dunia, misal di suatu sekolah di Indonesia kurang lebih 1 botol dibeli per menitnya dalam satu pertemuan belajar 8 jam per hari, maka 1 botol dikali 8 jam dikali 60 menit menghasilkan 480 botol per hari. Jadi 1 unit sekolah di Indonesia 480 botol per hari dihasilkan. Misal, 1 sekolah tersebut berhasil dioptimalkan mesin Bitimak, maka sumber botol 1 juta sampah dikali 24 jam dikali 60 menit menghasilkan 1.440.000.000 botol per hari dihasilkan di dunia ini. Jadi, nilai keberhasilan mesin Bitimak jika diterapkan di sekolah seluruh Indonesia kurang lebih 1% per harinya. Meskipun 1% angka tersebut sudah terbilang membantu pengelolaan sampah di dunia. 1% tersebut 480 dikali jumlah sekolah di Indonesia, maka sudah mencapai kurang lebih 1 juta ton sampah sudah dikelola oleh mesin Bitimak ini jika dioptimalkan. Dan pemanfaatan dari botol tersebut bisa dibuat botol baru, sumber tenaga listrik sampah, daur ulang bahan mentah. Semua skema ini kami ambil dari sumber jurnal Science Advance ilmuwan Universitas California di Santa Barbara, Amerika Serikat. Metode project. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengumpulan sumber data sebagai acuan penelitian berupa data angka, grafik, dan tabel. Nantinya akan disimpulkan menjadi sebuah hasil akhir dari proyek ini. Setting project. Tempat pelaksanaan project awalnya di SMK Negeri 2 Surakarta. Karena ini masa pandemi, kami membuat plan B untuk dilakukan di rumah. Dan untuk timeline dari pembuatan setting project ini yaitu bulan Mei 2020 pembuatan ide gagasan, Juni 2020 survei lapangan pra-penelitian sudah dilaksanakan, Juli 2020 tahapan penelitian, Agustus 2020 pembuatan laporan, karya tulis ilmiah dan proposal produk, dan bulan September ini presentasi dari proposal, November 2020 pembuatan produk hasil penelitian, Desember 2020 uji coba tahap 1, Januari 2021 uji coba tahap 2, awal Maret 2021 finalisasi produk penelitian, akhir Maret nanti penerapan produk penelitian atau implementasinya. Ini adalah desain project dari mesin Bitimak yang dibuat dengan sketch 2 dimensi kemudian diubah menggunakan aplikasi SolidWorks untuk menghasilkan gambar 3 dimensi seperti ini, pandangan isometriknya, pandangan depan, dan pandangan kanan atau kirinya. Alat dan bahan. Untuk pembuatan proyek ini alat dan bahan sesuai dengan tabel ini dan mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Anggaran proyek. Untuk anggaran proyek ini berkisar kurang lebih 620.000 per unitnya untuk mesin Bitimak ini. Untuk rincian yang lebih lanjut bisa nanti di link deskripsi untuk link proposalnya. Teknik uji coba. Untuk uji coba produk perlu dilakukan dengan alasan supaya produk yang dihasilkan benar-benar bermutu, tepat guna dan sasaran. Dalam tahapan ini juga memerlukan beberapa uji coba, yaitu uji coba internal, terbatas, dan lapangan, supaya produk benar-benar bermutu dan siap digunakan. Desain uji coba project ini sesuai desain ini yang kami buat. Pembuatan project. Untuk pembuatan project yang dilakukan yaitu pengerjaan tangan, pengukuran, pemotongan bahan, perakitan bodi mesin, perakitan sensor, dan komponen dalam mesin, serta finishing, pemasangan sekitar. Di sini adalah bagian-bagian dari mesin Bitimak, yaitu ini bagian untuk memasukkan botol, nanti di dalamnya akan diolah dengan sensor, nanti menghasilkan permen untuk keluar di bagian ini, dan ini bagian untuk
Cuci tangan setelah memasukkan botol ini dan menggunakan sensor hand sanitizer akan muncul secara otomatis. Dan di bagian ini untuk memasukkan cairannya untuk pembersih tangan, dan ini di bagian sini akan untuk menampung jumlah botol sampah dan untuk memasukkan permen juga. Kesimpulan, adanya BD-Mark ini tentu akan menarik kalangan siswa di lingkungan sekolah untuk rajin pemilahan sampah dan membantu mengendalikan jumlah sampah plastik supaya bisa diolah dengan tepat. Sistem kerja yang sederhana dan dipadukan sistem kontrol otomatis membuat mesin ini lebih efisien dan tentunya efektif mengendalikan sampah plastik, serta proyek ini akan memberi dampak positif bagi siswa untuk edukasi PHBS. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Untuk like jangan lupa ya, subscribe dan share untuk channel YouTube ini untuk supaya lebih mendukung dan mengembangkan produk BD-Mark ini. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak kurang lebih 2 meter, dan memakai masker. Terima kasih.